Oke ya, kuliah kita yang ini yang TPPS ya, ada TPPS. Berarti yang ya, TPPS ya, TPPS. Oke, kita langsung masuk. Bentar. Oke, kita masuk ke komposit ya. Sudah betul ya, apa namanya, yang terlihat di layar. Berarti kan berapa? 8, 9, 10, 11. Betul ya, 11 ya. Ada yang kemarin kan yang apa gitu ini, musical lingkaran nol. Kemudian yang sekarang adalah composite game ya. Ini composite, ini harus diperhatikan betul ya, karena mungkin kalian menemukan dua bahan yang saling bersatu tapi tidak komposit ya, atau ya, bentar ya, jadi komposit itu adalah gabungan dua bahan ya. Bahan komposit adalah balok dengan penampang terdiri dari lebih satu jenis bahan. Oke, kemudian terdiri dari lebih dari satu bahan ya, bisa 2, 3, atau 4 dan sebagainya, tapi umumnya terdiri dari 2. Yang paling terkenal adalah komposit beton bertulang. Yang paling terkenal. Bentar, warnanya saya ganti biru gitu. Ini adalah komposit juga ya, tapi di dalam struktur kita umumnya tidak begitu aware karena kita anggap dia satu struktur tertentu. Ini kita anggap bukan komposit, tapi sebenarnya ini komposit. Oke ya. Jadi ini ada dua bahan, ini adalah besi ke baja ya. Sebenarnya bukan besi ya. Kalau besi kan Fe kan ya. Tapi kalau baja itu ada C-nya, ada karbonnya. Kemudian yang ini adalah beton, ya, konkrit. Ya. Maka biasa kita sebut sebagai RC, ya. RC, reinforced concrete, ya. Reinforced ya, tulisannya reinforced. Ada saya pakai meja, reinforced, John cerita ya. Ada reinforced concrete, artinya konkrit yang diperkuat ya.
atau biasa kita kalau di luar negeri jadi kalau konkret tok itu yang ini tok ya. Tapi kalau reinforced concrete RC itu beton dan baja. Oke ya. Ini termasuk komposit. Mengapa dia komposit? Karena begitu ini mendapatkan beban, ini mendapat beban, ini juga kena beban, ini juga kena beban yang dua-duanya saling mempengaruhi. Ya. Oke, ini salah satu bentuk komposit. Tapi kita nggak bahas ini, karena merupakan satu bentuk tersendiri dari dari komposit. Kemudian yang sering kalian lihat, misalnya apa? Misalnya beton, sini beton, ya misal ya, atau bata gitu. Kemudian kalian taruh dan ini warnanya beda, misal nggak kelihatan ya, warnanya hijau misalnya. Kemudian ini kayu, ya ini kayu, ini bata misalnya. Ya, maka kalau dari atas mungkin seperti ini nggak kelihatan mungkin ya. Dari atas ini kayunya, kemudian ini batanya, bata atau beton ya. Apakah ini bisa dibilang komposit? Bisa tidak? Ya, ternyata ini tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena dia tidak bersatu antara bata dan kayu. Ya. Oke. Ini sering kita alami, kontraktor-kontraktor itu tidak memahami komposit, maka mereka akan menyia-nyiakan kekuatan bahan. Ya. Contoh yang sering saya lihat, misalnya bondek ya, bondek, bondek tahu kan ya, yang seperti ini. Atau saya uh, kita lihat di apa sebenarnya di sini ya, biar jelas bondek. Ya, nah, seperti ini ya. Ini kalau ditaruh seperti mana misalnya ditaruh tok gitu, maka dia tidak berfungsi sebagai komposit. Apa ruginya? Kalau tidak komposit, ruginya dia kekuatannya lebih rendah dari komposit. Ya. Ya. Bagaimana cara supaya dia komposit? Maka harus dipersatukan antara eh, bondek dan baloknya, ya, baik balok baja ataupun balok beton. Mana balok beton? Ya, misalnya ini baja ya. Nah ini balok beton. Ngedap rumah dengan bondek. Ya, ini kalau dipasang tanpa adanya penyatuan, maka dia tidak berfungsi sebagai komposit. Bagaimana caranya supaya komposit? Maka kita harus memasang tulangan masuk ke bondek. Oke. Kemudian kesalahan bondek juga dia dia memasang di arah memanjang. Ya.
ini sudah betul. Ini intermezzo ya, tapi ini juga kadang salah. Contoh yang salah misalnya mana? Hmm, yang ini salah ya. Ini harusnya dipasang ke arah sana. Bisa memahami ya. Ini udah betul ke arah. Jadi siripnya dia harus dipasang ke arah yang lebih pendek. Kenapa? Karena momennya di situ. Disitulah momen utama yang terjadi, ya. Bukan arah memendeknya. Arah memanjangnya. Sudah betul. Ya, oke, ini intermezzo aja. Ya, jadi untuk komposit kalian harus menyatukan keduanya, bukan hanya memasang gitu aja, tapi harus menyatukan. Nanti cara penyatuannya ada beberapa cara ya. Di sini mungkin belum disebutkan. Oke, nanti saya tambahkan ya. Mungkin yang ini kita 2 kali pertemuan, tapi saya tambahkan sedikit. 2 kali pertemuan ya. Cara penyatuannya, saya tambahkan di sini. Yang ini balok dengan tujuh saja yang disatukan dengan konektor ya. Oke, apabila dua bahan ini tidak bersatu, maka tidak bekerja secara komposit. Apabila dua bahan ini tidak bersatu, maka tidak tidak bisa bekerja sebagai komposit ya. Cara penyatuannya gimana? Cara penyatuannya tambahan aja ya. Caranya, cara penyatuannya bisa dengan friksi. Tapi ini jarang terjadi ya. Tapi saya tuliskan aja friksi. Kemudian yang kedua bisa dengan bonding, ya, bisa dengan bonding. Ketika dengan namanya shear connector, bisa juga dengan bahan-bahan yang lain ya, misalnya paku, baut dan sebagainya. Ya. Yang friksi ini jarang kita pakai, yang bonding atau ini kita satukan aja. Lah kita aja ya. Oke, friksi, bonding, shear connector, paku atau baut. Ya, bonding itu bisa dengan lem ya, bisa dengan lem. Ya. Contohnya kayu dengan kayu, dengan bonding. Dan shear connector. Shear connector itu seperti apa?
Nah, kita lihat shear konektor ya. Shear konektor. Ya, bentuknya seperti ini ya. Ini yang betul ya. Tapi ini jarang dilakukan di rumah-rumah. Jadi kalau kalian nanti dapat proyek bondek harus pakai konektor ya, penyatukan itu. Bisa dengan shear konektor ini. Cara masangnya bisa dilas ya, seperti ini. Shear konektor bentuknya macam-macam. Seperti ini. Ya. Oke. Kemudian kalau kalian nyambung bondek dan polo bisa pakai penulangan ya. Jadi kalau kalian naruh bondek saja itu bukan komposit ya, bukan komposit. Artinya bukan Bhinneka Tunggal Ika lagi ya. Tapi dua orang yang ada di satu tempat tapi tidak saling kerjasama. Itu bukan bukan komposit. Oke, ini contoh-contoh konektor mungkin bisa saya hubungkan ya. Seperti ini. Ya, sementara lah ya. Oke, cara penyatuannya seperti itu. Kemudian dengan lem ya gampang lah ya, gampang. Tentunya kalau baja ya nggak bisa dilem. Lem contohnya untuk eh, kayu ke kayu atau ya bisa juga antara apa namanya itu Kevlar ya, Kevlar ke beton ya. Oke ya. Oke. Kemudian yang penting juga kita mulai masuk ke teorinya ya. Untuk apa kitchennya? Komposit itu ada dua teori, itu teori elastis dan juga teori plastis. Tapi kita mengikuti teori yang mudah, yaitu teori elastis. Tahu kan ya elastis? Elastis itu dia tidak terjadi deformasi yang permanen. Ya. Dia akan kembali ke bentuk semula. Ya. Apabila beban itu dilepas. Ya. Nah, saya gambarkan di sini. Jadi dia masih dalam keadaan ini, ya. Bukan ini. Ya. Dia masih di keadaan ini. Untuk teori yang plastis kita tidak bicarakan di sini, kita hanya mengikuti yang teori yang elastis, ya. Karena juga nanti untuk mekanika bahan umumnya adalah semuanya masih menggunakan teori-teori elastis. Ya. Tapi nanti di perencanaan untuk beton sudah menggunakan teori plastis, baja juga sudah plastis gabungan ya, gabungan antara plastis dan elastis. Plastis dan elastis.
Oke, karena dua bahan itu mempunyai sifat yang berbeda, terutama adalah di sifat modulus siangnya. Modulus siang, mungkin sudah tahu ya modulus siang. Ada yang belum tahu modulus siang? Tahu ya, modulus siang adalah ini dibagi ini, ya. Ini tegangan dibagi tegangan di daerah plastis, ya. Jadi slope dari ini maka disebut modulus siang. Hukum-hukum yang bersifat analisis linear mengikuti hukum Hooke, ya. Pada hukum Hooke kita lihat di internet. Hukum Hooke adalah, ya, ini hukum Hooke menyatakan bahwa pertambahan panjang bahan sebanding dengan gaya tarik yang dikenakan itu aja, ya. Fisika. eh, ya, ya, bahan sebanding sebanding atau tanpa banding dengan gaya, ya, gaya yang di gaya yang dikenakan, ya. Oke. Kemudian di sini ada ya. Itu adalah modulus yang aku belum terangkan di sini, ya. Sudah, ya. Ya, kemudian karena dua bahan itu berbeda, maka kita tidak mungkin menghitung sesuatu yang berbeda. Ya, kita harus menyamakan keduanya. Caranya adalah kita memakai yang disebut sebagai N, ya, atau skala antara yang besar ke yang kecil, ya. Nilai nilai 2 lebih besar dibanding S1. Bisa di atasnya atau bisa di bawahnya. Ya. Oke, ya. Paham, ya? Kemudian di sini, ini H1, ini B. Kalau ini kita anggap apa namanya? Sama, ya. Kalau kita anggap sama lebarnya, ya. Oke. Oke. Kemudian E2, itu adalah kita copy aja sini. Nah, Bapakku sudah office mate. Oke. Di convert lagi bisa nggak? Oke lah, ya. Jadi kita tulis saja di sini modulus yang atau biasa kita sebut sebagai modulus elastis. Modulus yang atau modulus elastis.
elastis. It's caranya. Terus elastis. Ya. Ya, kenapa disebut yang? Karena dia yang menemukan bernama yang eh, ya modulus yang atau modulus elastis. Karena kalau masih muda kan, yang kan muda ya, jadi dia akan kembali ke awalnya. Kalau sudah tua kan enggak ya, tapi enggak gitu ya. Ya. Oke. Kemudian kita bahas di sini sigma atau tegangan adalah tegangan kali E modulus yang. Kemudian tegangan adalah F bagi A, maka F adalah tegangan kali E kali A. Kemudian bahan E1, df1 adalah epsilon atau tegangan kali E kali dA. Ya. Jadi ini diferensial ya. Kemudian df2 itu tegangan kali E kali dA2. Kemudian karena dia komposit, maka defleksinya kan gayanya akan sama ya. Yaitu df1 sama dengan df2. Maka perubahan E2 ditransformasi menjadi E1 menjadi dA1 N kali dA2. A1 sama dengan N kali A2, B1 sama dengan N kali B2 ya. Ini B ya. Bisa dipahami ya. Jadi yang terutama adalah N-nya. N adalah perbandingan antara E2 dan E1. Ini hanya perbandingan apa? Eh, Enggak, bukan di alam nyata ya. Ini hanya perhitungan saja, tapi kenyataannya ya enggak. Oke, kemudian kita transformasi menjadi seperti ini. Ya, ini kita tuliskan lagi biar enak dibaca. Ya, transformasi penambang dari bahan E2 menjadi bahan E1. Ya, tadinya seperti ini. Kita besarkan B-nya saja. Ya, tingginya tetap sama. Tingginya tetap sama. Jadi kalau dA1 kan sama dengan N dA2 ya. Dan karena df1 dan df2 sama, maka ini kan bisa dihilangkan semua kecuali A1 dan A2. Betul? A2 E-nya tadi kan eh, pakai N ya, pakai N, maka di sini harus masuk N, N dA2.
ya. Ini harusnya S1 ya, ini harusnya S1. Kita koreksi sini, ini harusnya S1. Oh, ini pakai mat ya. Oke lah, nggak apa. Ini harusnya S1 ya. Mat itu lebih sulit gambarnya, berarti kita mana? Pakai ini ya, script ya. Ini ya. Nah, salah ini. Berat, tetap salah. Gimana? Ada yang tahu caranya? Oke lah ya, kita ini berarti masuk ke kita oh ini ya, ini berarti epsilon, epsilon berarti yang bukan. Atau nanti aja lah ya, sulit ini. Ini kita anggap apa namanya? Ini E1, ini E2. Karena kalau ini tetap tidak bisa ke sini ya. Ya ini S1, E2. Padahal E2 adalah N N E1 ya. N E1. Jadi karena N ternyata juga bisa kita edit dan nanti kita tulis lagi. Bisa dipahami ya, ini E1, ini E2. Kita tulis E E2 per E1 kan N toh. Ya, N. Berarti ini E2, ini E1. Berarti kan ini N E1. Nah, toh. Ini S1 juga bisa kita coret. Yang tersisa hanya N dan DA2. Paham ya? Kalau langsung gini kan sulit dipahami. N DA2 maka S1. Jadi yang tersisa hanya B, B1 itu adalah N B2. Maka menjadi seperti ini. Ada yang bingung atau bingung semua? Ya. Ini E2 lebih besar. E2 lebih kecil mestinya ya. Ini E2 lebih besar, E2 lebih besar. Maka ya itu. Oke ya. Contoh ya. Contoh sebuah balok terdiri dari dua bahan. Dua bahan ya. Ini PN-nya besar. Sebuah balok terdiri dari dua bahan. Ya. E1 10 gigapascal. Kemudian E2 200 gigapascal. Penampang mengalami momen maksimum 30.000 Newton meter. Hitung tekanan maksimum dalam baja dan kayu. Dua bahan ini eh, kayu dan baja. Ya. Di sini disebutkan 20 ya. Tapi biasanya 10 N-nya ya. Tapi nggak apa-apa. Ini sesuai soal saja.
E2 itu 200, kemudian S1 10 ya. Maka N-nya 20 ya. Jadi ini tidak terjadi sesungguhnya ya, ini hanya hitungan saja. Ini kayu, ini baja ya. Kayu baja. Kemudian H1 itu 250, H2 10. B-nya 150. Karena B 150, maka kita eh, ya, maka kita ganti luasnya menjadi 20 kali 160 mm. Bisa dipahami ya? Tadinya kan ini, tadinya ini harus digabungkan mungkin dengan lem atau bonding atau seal konektor dan sebagainya ya. Kemudian juga friksi ya, mungkin tadi ada friksi contohnya ya. Friksi misalnya contohnya RC ya, reinforced concrete. Kemudian lem ya contohnya yang tadi seal konektor, contohnya adalah plat beton dan profil baja ya. Kemudian paku ya bisa apa aja lah ya, kayu dan sebagainya, bau juga. Oke, kemudian ini total kan 250 kali tambah 10 260 260. Kemudian kita hitung C-nya garis tengahnya itu 183 dari atas, D-nya 77 dari bawah. Oke ya, cara menghitungnya cara menghitungnya bisa ya pakai keseimbangan statis, luas kalikan lengannya dan seterusnya ya. Ini kebetulan di sini nggak dibahas, tapi nanti kalau ini keluar di ujian karena harus tahu caranya ya. Ini juga langsung ketemu I-nya adalah 478 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Oke. Kemudian tegangan maksimum kayu ya tinggal MC per I ya, MC per I. M-nya 30, di sini 30 kali 10 pangkat 6 kali 183 C-nya, kemudian bagi I-nya 478. Oke. Ketemunya adalah 11,4 MPa. Kemudian tegangan maksimum baja, maka tegangannya dikalikan N. Ya, dikalikan N, 30 kali T 77, maka hasilnya 6527 MPa. Ya. Ini ulang lagi ya. Ya, apa sih ada yang bingung? Ini contoh yang sangat sederhana. Untuk contoh yang lebih kompleks nanti di bawah ada. Ya. Untuk ujian ya enggak, artinya enggak ini ya, terlalu mudah.
atau kalian pengen yang mudah, pengen yang sulit ya. Kalau yang pengen yang sulit yang nanti yang bawah. Ya, ini tegangan maksimum kayu ini hanya lihat apa sama istri di atas dengan cara yang lain ya. Kalau yang ini dibalik caranya ya, D per N. Yang ini tetap 150, tapi yang dibalik caranya. Ya. Kalau yang ini kan yang ini digedein, dibesarkan. Kalau yang ini dikecilkan. Ya. Jadi yang ini yang bawah dibesarkan, yang ini yang atas yang dikecilkan. Kemudian kita hitung C-nya, ternyata sama ya, sama 183,77. Tapi yang ininya yang kita balik seper N. Ya, seper N, I-nya lebih kecil, M-nya sekian, C-nya sama ternyata tegangan maksimum kayu, tapi ini seper N. Seper N, sigma maksimum atas, eh, kemudian hasilnya adalah hasilnya sama ya 11, ya sama persis ya. Kemudian untuk ujian yang mana cara yang dipakai ya terserah ya, terserah. Umumnya yang biasanya kita yang mengecilkan ya, tapi besarkan juga nggak masalah ya. Sama aja lah, hasilnya sama nih ya. Oke, ini kemudian soal sebab kalau komposit baja kayu dibebani P di tengah bentang ditambah ya. Ini kayu, ini ada plat baja, ini lubang, ini kayu bawah. Apabila nilai banding antara baja dan kayu itu 15, ukuran kayu atas 60, bawah 80, ukuran per baja 3, hitung tegangan lentur maksimum ya. Ini belum ada caranya. Jadi kalian harus hitung momennya dulu ya. Momen, kemudian rumus utama adalah ini ya. MCI atau sigma sama dengan momen kalikan lengannya atau kalikan bukan lengan ya, jarak ke yang kita tinjau, kemudian I ya. Jarak yang kita tinjau kalau dia maksimum ya harus yang di atas sendiri atau di bawah sendiri ya. Ini kan atas sendiri, ini bawah sendiri. Jadi kalau atas itu 183, bawah sendiri ya 77 ya. Maksimum atas, maksimum bawah. Oke ya. Jadi kita hitung pertama momennya. Berarti berapa? 1/8, eh 1/4 PL ya. 1/4 PL. Berarti 1/4 kali 15 bagi 10 ya. Atau 15 per 40 kilonewton meter. Ya. Kemudian kalian jadikan ini newton meter, maka kalikan eh, newton mili, berarti kalikan 1 juta. Ya, kalikan 1 juta. Oke. Kemudian kalian ini mau kita kecilkan apa ini dibesarkan? 15 ya, 15.
lebih enak kelihatannya dikecilkan ya. Ini kan 120 kan ya. 120, maka 120 bagi 15 ya. 120 bagi 15 menjadi berapa? Berapa itu? Coba 120 bagi 15. 8 ya. 8. Maka seakan-akan ya, seakan-akan bentuknya adalah sini 8 gitu dan sini. Ya, seakan-akan seperti itu. Ya, sini. Ya. Kemudian kalian hitung ini berapa? Yang ini tingginya ini 60, ini 80. Kemudian tebal partnya itu 3. Udah, kalian tinggal ngitung C-nya ya. Hitung C. Kalau ini kira-kira agak ke bawah ya. Ini kan tingginya berapa tadi? Tingginya berapa? Oh, tingginya kok nggak ada tuh. Bentar. Ukuran roll baja 3. Tingginya boleh ada banding ada. Oh ya, ini tingginya belum ada ya. Tingginya belum ada. Ya, ini soalnya masih kurang nih ya. Tingginya kalian perkirakan sendiri. Taruhlah 60, 80 ya. Taruhlah 200 gitu. Ya. Ada nggak tingginya? Nggak ada ya. Cuma tebalnya. Nah, setelah dapat ini, kalian hitung C-nya. Ya, hitung C. Oke. C. Kemudian sigma atas. Ya, misalnya ini C, ini D. Sigma atas adalah tegangan di mana? Tegangan di kayu. Karena tadi dikecilkan ya, seper N. Ya. Maka MC per I. Ya. Momennya tadi berapa? Momennya berapa tadi? 15 per 4 kali 10. Oke ya. Saya kira mudah, tidak sulit. Cuma ini kurang soalnya ya. Ini harusnya tingginya 200, 200, 200 atau 260. Oke ya, ya sulit. Kemudian kita contoh satu. Kemudian untuk pertemuan minggu, pekan depan mungkin kita masih lanjut yang ini. Ya, kita bahas yang konektornya, ya, konektor, cara menghitungnya seperti apa. Oke ya, ini lebih kompleks, dan ini yang justru sering kita pakai, ya, sering kita pakai. Tapi ini minus dari sir konektor. Oke, kita break sebentar. Kita break. Yang ini ya. Yang belum presensi, silahkan.
ya, kita anggap selesai aja ini, kita akhiri. Kita buka, berarti input. Rahim Setiabudi, ada? Alvin kah? Alvin kah? Lintang, Angel, Angel, ya. Berarti ada 3 mahasiswa yang tidak masuk. Oke, kita lanjut. Ya, 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 ini lebih kompleks, tapi sebenarnya nggak sulit ya. Ya, nggak sulit. Pokoknya prinsipnya MCI tadi ya. M kali seratnya, panjang tinggi serat dibagi I. Hitunglah momen inersia dan modulus tampang untuk penambang komposit berikut. Jika diketahui mutu beton untuk plat adalah FC aksen 25 MPa. Bacanya bisa F aksen C atau FC aksen ya. Dua-duanya bisa dibaca seperti itu. Ya, tapi yang paling umum adalah FC aksen ya. Tapi kadang ada yang membaca F aksen C. Ya, tidak masalah. Aksen ini adalah menunjukkan tekan ya. Kemudian kita menghitung momen inersia dan modulus tampang. Momen inersia sudah tahu semua cara menghitungnya. Untuk segi 4 adalah 12 VH pangkat 3. Kemudian untuk modulus tampang adalah ini dibagi C-nya ya. Yang paling kecil ya, yang paling kecil. Oke, ini L-nya 6. Tapi ini tidak berpengaruh ya, karena kita hanya menghitung momen inersia dan modulus tampang, jadi hanya ini yang kita perlukan. Oh, jaraknya ini juga harusnya ada. Tapi kita biasanya cuma hitung satu saja ya. Ya. Oke, kita lihat di bawah. Ya, kita hanya hitung satu saja. Ya, tadi yang bentar ya. Lebar efektif plat beton itu diambil dari nilai terkecil BE L per 4 atau B0 300 ternyata 150 ya. Ya, yang 6 600 ini 6 ini berpengaruh untuk menghitung ini ya. Ya. Jadi kan 300 atau 150. Ya, ini jarak ini 300. Ini 300. Ini kebetulan nggak terlihat. 300 mili. Kemudian kita ini kan eh balok ini bukan balok.
plat ya, plat kan ke sana ya, ke sana. Ya, ya sebetulnya nggak ke sana, tapi ini juga ke sana juga ada. Ya, ini juga tidak dua, mungkin ada 10 atau berapa ya. Ya, terserah lah ya. Ini juga ada di sini, tapi yang digambar di sini cuma dua. Ya platnya sebenarnya masih ke sana ya. Nah, kemudian ternyata di plat itu dia tidak efektif semuanya bisa menanggung beban. Maka bagaimana caranya? Tadi ada ini atau 600 berarti berapa? 6.000 bagi 4 ya. Oh ini senti ya. Maaf dari senti. 600 bagi 4 150 300. Jadi 150. Kita pilih yang terkecil. Kenapa yang terkecil? Karena ini yang paling berbahaya ya. Angka ini yang paling berbahaya. Oke ya. Ada yang bingung? Ya. Jadi sebenarnya ini panjang ya, panjang. Kan eh kalau kan nggak seperti ini, cuma dua tak itu kan enggak ya. Kita lihat di sini, kita lihat ya. Jadi apa? Eh eh, gelagar ya, gelagar, gelagar jembatan, baja. Ya, kan nggak cuma dua, tapi banyak gitu ya, banyak. Kita lihat di gambar. Ya, di sini ada berapa gitu? Ini juga ada satu, dua, tiga. Ini kebetulan contoh yang salah. Ini ya contoh yang agak ekstrim ya. Ini contoh yang salah, ini contoh yang betul ya. Ini salah arahnya. Ya. Arahnya harusnya begini. Ya. Ini contoh. Meskipun kadang ya ada kontraktor yang memasang seperti ini ya. Ya. Tapi ini kurang kuat ya. Ini kurang kuat. Yang kuat yang seperti ini. Arah rusuknya nih ya. Itu soalan. Kemudian kita lihat di sini. Ya ini kebetulan yang bondek lah ya. Nggak apa-apa. Bondek contohnya. Jadi di sini kalau apa namanya eh, jarak antar ini tadi kan dibilang 3 meter, tapi juga ini jauh sekali ya. Umumnya di jembatan itu paling 1,5 ya, 1,5 2 meter itu termasuk lebar sekali. Jadi kalau tadi soal 3 meter ya, ya lebar sekali ya. Jadi kalau desain jembatan jangan sampai 3 meter. Ya. Nah ini contoh yang agak agak cocok ini. Ya kan lebih dari dua. Tadi kan cuma dibilang dua ya. Ini ada dua. Dan plat ini, plat, plat ini, mungkin saya copy aja. Plat ini dia tidak sepenuhnya efektif ya. Maka kita harus cari cara yang efektif, ya, cari cara efektif antara 6 bagi 4 atau 600 bagi 4 atau 300 ya. Ini contoh aja. Ada di sini ya, di sinilah ya. Bentar. Ya, ini contoh ya. Saya taruh screen aja. Moga-moga paham ya. Jadi lebar efektif. Tapi ini mestinya akan kita ulang lagi di konstruksi beton ya. Atau nanti kalian akan praktek di desain jembatan. Ya. L bagi 4 terus 60. Kemudian N-nya beton bagi baja. Beton berapa? Ini ada rumus empiris 4.700 akar FC aksen. Ya.
Ini kalian hafalkan rumusnya ini, rumus yang sudah teruji lama. Ya meskipun ada beberapa yang perlu penyesuaian, tapi ini bisa kita pakai. Kemudian E baja adalah 200.000 MPa, maka N-nya adalah 8. Ya. 8,51 kita anggap dia 8. Mohon maaf Pak, PPT-nya belum muncul. Oh, 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 oh. Oh iya, ini kelemahan dari. Oke, saya ulangi ya. E beton, E beton itu rumusnya adalah 4.700 akar FC aksen. Ini rumus yang sudah cukup tua, tapi masih bisa kita pakai ya. Walau alam apakah rumus ini sudah dirubah atau belum, tapi sejauh yang saya tahu masih boleh dipakai ya. Itu 4.700 akar FC aksen. Ya. Dapatnya 23.500 MPa. Kemudian E baja itu 200.000. Maka perbandingan baja dan beton, E-nya itu adalah 8,51 atau kita anggap 8. Ya. Maka plat baja itu ditransformasi ke penebang plat beton ditransformasi ke penebang baja sehingga lebarnya yang tadi 150 itu kita anggap ya, tapi ini hanya khayalan kita ya. Itu 18,75. Ya, jadi tidak betul-betul dikecilkan enggak ya. Jadi seakan-akan lebarnya itu 18,75 ya dari sini ya. Oke, dari sini kita bisa hitung yang ini. Ini sudah mungkin sudah dibahas Pak Bambang juga. Jadi tidak perlu saya atau saya bahas sedikit. A kali Y adalah ini untuk yang bertanya. WF-nya 118 kali 27 sekian. Hasilnya adalah eh, A bagi AY bagi A. Ya, di sini berarti berapa? AY bagi A 13,2964. Ya. Oke, ya. Meskipun ada kesalahan kata ya, BF harusnya nggak boleh langsung seperti ini. Ini harusnya panjang ya, karena ini ada segi 4 segi panjang apa harusnya kita bagi-bagi lagi. Ini, ini, ini. Ya, ya. Saya kurang tahu apakah yang ini sudah memakai cara itu. Kalau sudah, berarti betul ya hasilnya. Hasilnya C-nya adalah yang atas 13,2964. Kemudian yang bawahnya ya tinggal dikurangi. Total kurangi ini. Hasilnya 28,7. Dari sini kita bisa lihat tegangannya mestinya yang paling tinggi adalah yang. Tapi tegangan di sini akan meningkat di bajanya ya. Jadi tidak bisa kita tentukan langsung. Kita harus hitung atas bawah. Oke, momen inersia penampang dengan menggunakan teorema sumbu sejajar. Apa itu teorema sumbu sejajar? Ini sudah diajarkan Pak Bambang, yaitu apa? A dikalikan jarak kuadrat. Patokan ini Y-nya adalah 6, I-nya ini D-nya adalah 7,2964. Jadi dari eh, 13,7. Ya, ini harusnya satu-satu ya. Ini langsung di profil WF gitu. Harusnya kalian hitungnya satu-satu.
maka yang ini, maka yang ini, maka yang ini. Ya, kalau jadi nanti kalau ujian keluar ini harus kalian hitung satu-satu ya. Ya, mungkin sudah diajarkan Pak Bambang juga. Kemudian translasinya itu berarti dari tengah ini ke, karena ini mau ditranslasi ke sumbu ini ya, sumbu ini. Berarti dari tengah sini ke sini adalah 7, bla 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 tadi ya. Caranya adalah 13 kurangi 6 ya. 13,2964 kurangi 6. Kemudian yang D yang ini, D yang ini ya, ini harusnya dihitung satu-satu. Bentar, kalau ini boleh ya, nggak 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 harus satu-satu. Kenapa? Karena I-nya kan sudah diketahui ya. Betul ya. Bentar. Oke, ini bisa juga langsung profil WF ini karena A-nya dikalikan jarak yang kita cari 6 karena ini kan tingginya berapa? Berapa tingginya? Tebalnya berapa? Kekuatan masih 225. 12 ya, tingginya 12 ya, tingginya 12. Oke, bisa ya, bisa tanpa kita hitung satu-satu langsung profil WF ini. Jadi A-nya sekian, I-nya Y-nya 27. 6 karena dari sini dihitung ke atas atau ke bawah ya. Kemudian di sini D-nya 13,7036 karena tengah sini, dari tengah sini berarti kan 15, 15 ya. Di sini kan 15. Berarti sini ya berapa? 13 ya, 13,7. Yang dari sini kan berarti 13,29 kurangi 6. Dari sini 6, 7 ya. Ya. Oke, ada yang bingung? Ini 7,2, ini 13, kemudian kita translasi itu I ditambah A kali D kuadrat. Hasilnya ini, maka I transformasi adalah ini. Ini I anu ya, I virtual ya. I sesungguhnya tidak seperti ini. Ini I virtual supaya kita konversi, supaya bisa menghitung dengan mudah ya, karena ini dua bahannya berbeda. Selanjutnya modulus penampang dapat dihitung untuk baja atas, untuk beton itu 433, untuk baja atas sekian, baja bawah sekian ya. Ini dikali dibagi D-nya ya. Kan di sini ya, sini ke atas ya. Ke atas ini kan ketemu beton toh. Ketemu beton kan berarti 13, ya. Ini C yang kita pakai. Kemudian untuk C yang saya warna lain aja. C untuk yang baja adalah yang ini ke sini. Kemudian taruh ini C1, C ini C baja atas, C2 kita coba ya. Kemudian C yang bawah yang ini ya. Jadi ada tiga ya tegangannya, yang ini dan ini. 13,2964 betul ya. Kemudian dari sini ke sini ya berarti berapa? Berarti berapa? Total ini dikurangi totalnya kan berarti
berarti 42 kurangi 28 kurangi 12 ya. Hasilnya adalah 1,29. Kemudian yang bawah 28,7. Yang ini ya. Ya. Bisa dipahami ya. Ya, ini gambarnya tidak proporsional. Hasilnya adalah 44 bla 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 cm pangkat 3. Apa fungsi S? Fungsi pondus penambang ini untuk langsung mengetahui tegangan ya dengan cara M dibagi S-nya ya. Dengan cara misalnya kalian kan M-nya berapa, langsung aja dibagi S ya. Hasilnya adalah tegangan yang kita inginkan ya. Ya, misalnya S di beton tinggal bagi ini, S di baja atas ini, baja bawah ini. Berarti dari sini bisa kita cari berarti tegangannya paling tinggi yang di baja ya. Baja bawah maksudnya ya. Oke, ada pertanyaan? Maaf ya, tadi ini bisa ya kita langsung A kalikan Y-nya bisa langsung ya. Karena apa? Karena dia sudah logikanya garis tengahnya adalah di tengah sini ya. Jadi tidak perlu kita hitung lagi. Ya, karena ini 300 ya, mestinya dia berada di tengah. Ya. Maksudnya 300 tahu kan ya? Berarti sini eh ini juga gambarnya nggak proporsional. Ininya 300, ke bawah juga 300. Kemudian tebal tebal webnya 10, tebal flange-nya 15. Ya. Oke. Nah, kemudian contoh yang atas tadi juga bisa kita gambarkan seperti ini ya. Dari atas, ini tapi ini contoh yang kedua. 300, 10, 6, 6, 5. Nah, ini agak cocok gambarnya seperti ini ya. Tebal plat 10 tegangan dari bola komposit. Tapi ingat ini sudah dipakai seal connector ya. Kalau nggak pakai seal connector, kita nggak bisa ngitung ini ya. Nggak bisa. Ya, pekan depan kita nyambung lagi yang ini. Untuk perhitungan seal connector ya. Ada beberapa mungkin yang perlu kita hitung. Oke ya, sebenarnya yang cara ini adalah sama seperti yang atas. Semua ini sudah menghitung apa nih tegangannya ya. Jadi sebenarnya dari sini langsung aja. Kalau mau menghitung tegangan tinggal M bagi S ya. Atau MY bagi I. Jadi yang namanya S itu adalah I dibagi Y yang maksimum ya. Ya. Jadi ini sama aja hasilnya. Ya. Ya. Jadi ini akan mengulangi cara yang pertama tadi, cuma ini ditambah soalnya adalah menghitung tegangannya. Oke ya. Ini L per 4 atau B0. Tapi ini harus menyelesaikan peraturan yang ada ya. Ini mungkin pakai peraturan yang lama hasilnya seperti ini. Jadi sebenarnya nggak sesederhana ini. Mungkin kita cari di internet. Kita cari lebar efektif. Lebar efektif plat.
beton. Ini ya, sing mudah. Oh, ya. Ini malah beton betulang ya. Ini kalau lebar efektif itu untuk balok T ya. Balok T berarti mana? Oh, ini ya. Yang sini juga L/4 atau BW tambah 2HF atau ini. Ya, jadi masing-masing bisa beda-beda ya rumusnya. Bisa pakai ini. Kalau tadi kan relatif simple apa tadi? Ya, tadi kan L/4 atau B0 gitu aja ya. Ya, ya. Tapi ini bukan rumus yang standar. Nanti kalau untuk standar kalian harus cari ke peraturan ya. Oke, yang ini kita sesuaikan dengan yang ada di sini. 900 bagi 4 sekian, bla bla bla. Kemudian E-nya sekian. Ini kayak tadi, jadi saya nggak ulang lagi. Kemudian E-nya sekian, 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 sekian. Kemudian ini kan tadi kan berapa? 225 ya. 225 ini dibagi 9. Hasilnya 25. Jadi yang tadinya 225 sekarang menjadi 25. Kemudian dari sini kita bisa hitung semua properti eh, Y-nya apa senternya ya, center pakai transformasi pakai mekanika statis ketemu sekian ya, YP sekian. Sudah paham kan ya cara ngitungnya? Saya tidak perlu menerangkan lagi. Paham. Ya, ini A kali Y bla 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 ketemu Y aksen adalah ini 8,1. Karena tadi kan sudah ya, tadi sudah jadi nggak perlu saya terangkan lagi. Kemudian ini kita translasi. Kenapa? Karena kalau ini eh 1/12 B pangkat 3 kan hanya disumbu ini ya, disumbu ini. Kita harus translasi ke sini ya, yaitu dengan A D kuadrat ya. Oke, jadi ini A D kuadrat I0 plus A D kuadrat, maka I total adalah sekian. Ingat ini T anu ya, I, I virtual ya. Aslinya enggak ini ya. Aslinya enggak. Ini hanya I virtual dan ini memakai teori elastis ya. Kemudian tegangan pada serat baja atas pakai M bagi kali Y-nya, kemudian bagi I total ya. Paham ya? Atas baja, bawah baja sama serat beton, tapi di sini ada N-nya masuk ya. Karena ini harus dibagi dengan N ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oh, ternyata masih ada. Jika, bentar, ini nggak kelihatan tulisannya. Jika beton diasumsikan tidak memikul tegangan tarik, beton di bawah sumbu netral harus diabaikan. Perhitungan sumbu netral diulangi lagi sebagai berikut ya. Jadi beton dianggap tidak memikul tegangan tarik. Tadi kan 25, 10, maka beton kalikan 25 kali
Y ini Y bagi 2 12,5 Y kuadrat. Profilnya tidak perlu kita rubah, maka di sini ketemunya 7,98. Ya. Bukan 10 lagi ya, bukan 10, bukan 10 lagi. Ya, jadi dianggap Y per 2. Ya, dianggap setengah ya, dianggap setengah. Maka Y-nya adalah, tapi ya ini sebetulnya nggak harus ya. Dari sini jadi sudah boleh kalian pakai. Tapi kalau mau lebih detail ya, pakai ini. Ini pun hanya teori ya. Kenyataannya kita juga tidak harus dibuktikan dengan eksperimen ya. Momen inersia penampang ini oke ya. Ini perlu kita ulang lagi. Maka tegangan pada penampang adalah 12,12 12 192,15 5,32. Perbedaan hasil Perbedaan hasil analisis pertama dan kedua tidak terlalu besar, sehingga dalam praktiknya perhitungan kembali letak suhu netral tidak perlu dilakukan. Ya, ini sesuai yang saya tadi ya. Cara ini tidak harus, jadi kalian bisa langsung pakai ini ya. Cara yang atas ini ya. Karena cara ini juga akan memakan waktu ya. Sekali lagi ini juga hanya teori, kenyataannya ya hanya mendekati. Kita lihat di sini 12,12 12 190 192 5, bedanya sedikit sekali ya. Tapi bagi kalian yang perfeksionis ya bolehlah hitung pakai cara ini ya. Oke, kemudian yang di ini saya sudah edit beberapa tadi, mungkin perlu di update yang di Google Drive. Ya, mana berarti mekanika bahan. Oke, ya, yang ini saya update lagi. Dan ini mungkin akan beberapa kali update ya. Kalian sudah dapat kan ya linknya. Dan nanti saya share lagi di kolom chat. Oke, saya taruh di kolom chat. Kok nggak bisa? Oh, belum di copy ya. Salin link. Ya. Kemudian ya itu bisa kalian copy bahan-bahannya. Ya, sini yang ini yang Hibbeler, ini yang bahan kita yang utama. Kemudian yang ini hanya tambahan aja. Ini yang Timosenko, yang ini yang
Ferdinand ya. Sekali lagi yang terkenal itu 2, Timoshenko. Kemudian ada Popov ya. Ada Popov juga. Kemudian pas saya kuliah dulu pakai yang Timoshenko. Jadi saya lebih ya masih kadang lihat. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nggak? Kemudian kita lihat yang sudah ngumpul tugas. Apakah ada yang belum mengumpul atau tugas mekanika bahan? Masih banyak nih yang belum ngumpul. Gimana nih? Ini nanti sampai malam ini ya. Iya, Pak. Yang belum ngumpul nilainya akan berkurang ya. Berkurang. Jadi harap dikumpulkan atau ya cukup ya. Atau perlu tambahan waktu? Cukup, Pak. Cukup ya. Nanti malam saya kira ini nggak sulit, gampang sekali lah. Gampang. Jadi nggak perlu sulit-sulit lah. Oke, saya kira sudah cukup. Tidak ngerti sih, man. Sing nom-nom. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak. Permisi. Yuk, gimana? Tadi waktu dipanggil paketannya habis, Pak. Habis apanya? Waktu absen. Kok iki polisi iki lho.